Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtarullah, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan lingkungan internal. A. Pengamatan lingkungan strategi. Kegiatan mengamati lingkungan yang dilakukan dengan baik akan bermanfaat pada beberapa hal berikut. Pertama, mampu menemukan beberapa kondisi penting sebagai modal dalam merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, mampu merumuskan potensi dan kelemahan yang diperoleh dari kegiatan. Yang ketiga, mampu menguasai dan mengenali lingkungan pada saat ini dan pengembangannya pada masa yang akan datang. Yang keempat, mampu mengetahui tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terhadap kondisi lingkungan institusi melalui program-program strategis, baik kerjasama dalam internal institusi maupun dalam eksternal institusi itu sendiri. Beberapa hasil dari problematika dan dinamika perubahan yang didapat dari pengamatan lingkungan strategis dianalisis menjadi keputusan strategis. Ada beberapa tahapan penting dalam pengamatan lingkungan strategis. Yang pertama, identifikasi informasi kegiatan. Pertama dalam pengamatan lingkungan adalah mengidentifikasi asian terhadap informasi-informasi lingkungan strategis yang berhubungan dengan eksistensinya institusi itu sendiri. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pengamatan lingkungan sebelum institusi merumuskan perencanaan strategis pada masa yang akan datang. Institusi tersebut harus mampu merumuskan dengan mengetahui posisi institusi saat ini. Yang ketiga, menganalisis terhadap hasil pengamatan lingkungan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan pengamatan lingkungan adalah menganalisis terhadap hasil pengamatan lingkungan. Yang keempat, perumusan pengamatan dalam kepentingan rencana aksi. Dalam perumusan pengamatan lingkungan internal institusi adalah kepanjangan dari PLI atau SIE, yaitu Scanning Internal Environment, dan pengamatan lingkungan eksternal adalah kepanjangan dari PLE atau SEE, yaitu Scanning External Environment, serta kesimpulan analisis internal adalah kepanjangan dari KAFI atau IFAS, yaitu Internal Factor Analysis Summary, dan kesimpulan analisis faktor eksternal adalah kepanjangan dari KV atau EVA adalah External Factor Analysis Summary. Haruslah relevan dengan target yang sudah dirumuskan dalam pencapaian target institusi yang unggul. B. Pengamatan lingkungan internal. Institusi harus mampu mengamati lingkungan dengan baik agar keputusan strategis yang dihasilkan relevan dengan lingkungan yang ada di internal institusi. Ada beberapa unsur yang seharusnya diamati oleh institusi yang mempunyai keinginan dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan kelemahan serta kekuatan dan ancaman suatu institusi. Yang kedua, korelasi antara keputusan strategis dengan lingkungan saat ini dalam institusi. Yang ketiga, perbandingan pendanaan institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Yang keempat, perbandingan daya kompetisi suatu institusi dengan institusi kompetitor lainnya. 5. Masalah-masalah strategis yang dialami oleh institusi itu sendiri. Institusi yang dapat mengamati lingkungan di lingkup internal menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi lingkungan sesuai dengan kelompok semua sumber daya institusi.
Yang kedua, penggabungan beberapa potensi dan kekurangan institusi dalam kemampuan-kemampuan yang dapat dilakukan. Ketiga, penilaian beberapa kekuatan dari beberapa komponen dan kemampuan. Yang keempat, pemilihan keputusan strategis yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing unsur kekuatan dan kelemahan institusi dari lingkungan dalam lingkup internal institusi. Kelima, identifikasi beberapa keseimbangan terhadap unsur-unsur kekuatan yang harus segera diatasi dalam peningkatan dan pengembangan terhadap unsur-unsur kekuatan yang dimiliki oleh institusi. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.